Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian yang semoga kita dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Masjid merupakan tempat kita beribadah kepada pencipta kita yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang telah menciptakan, menghidupkan dan akan mematikan kita nanti. Kali ini kita berada di rumah Allah dalam rangka ibadah yang sifatnya wajib, yaitu menuntut ilmu, di mana kita setiap muslim dan muslimah diperintah untuk belajar tentang agama kita. Dan belajar tentang agama ini bukan sehari dua hari atau sebulan sekali, tapi kita wajib untuk menuntut ilmu sampai datangnya kematian, sampai mati. Kita belajar tentang Islam sebagai satu-satunya agama yang Allah ridhoi, yang Allah anggap sah, yang Allah anggap benar, dan kita wajib untuk memahaminya, mempelajarinya dan mengamalkannya, dan juga mempertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di siang hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya diminta untuk mengisi kajian di sini dengan tema bagaimana cara mendidik anak ya agar menjadi soleh dan soleha. Dan saya katakan kepada ibu yang menghubungi saya bahwa saya juga memiliki bukunya. Ya, tema itu sangat bagus sekali, terutama bagi yang sudah memiliki anak atau akan memiliki anak, bagi yang sudah menikah atau yang akan sebentar lagi menikah. Alhamdulillah, saya punya tulisannya di sini, 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Ya, 100 kiat yang wajib diketahui oleh setiap orang tua atau yang akan menikah. Karena persiapan menjadi orang tua itu sebelum menikah kan. Kalau bisa sebelum menikah, sebelum punya anak, orang tua itu sudah memiliki ilmu bagaimana cara mendidik anak. Meskipun anaknya belum ada, tetapi sebetulnya pendidikan itu dimulai sebelum menikah. Cara mendidik anak itu dimulai sebelum menikah. Makanya di sini kita lihat ada adik-adik ya yang masih SMA ya. SMA ya, betul SMA? Nah, berarti kan belum nikah ya. Masya Allah, ini ilmu bagi kalian ya. Nikahnya kapan? Besok? Ya, ini ilmu bagi kalian karena setiap yang akan melakukan ibadah wajib untuk berilmu terlebih dahulu, dan nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Jangan anggap remeh. Nikah itu ibadah dan pahalanya besar. Dan kalau salah maka berdosa. Jadi sebelum beribadah hendaknya kita memiliki ilmu terlebih dahulu. Sama seperti sholat kan, kita mau sholat tapi kita nggak tahu ilmunya, akhirnya sholatnya sia-sia, tidak ada pahala. Begitu juga seseorang akan memiliki anak, seseorang akan menikah, hendaknya memiliki ilmu terlebih dahulu. Ini idealnya seperti itu. Tapi bisa jadi ada orang yang tahu ilmu tentang pendidikan anak setelah mereka punya anak dan anak itu sudah besar. Agak terlambat ya, anak sudah 5, anak sudah besar, baru belajar tentang pendidikan anak. Tetapi karena dia juga mungkin baru tahu atau mungkin baru bertaubat ya, maka dia pun harus mengejar ketertinggalannya ya. Jadi kalau kita bicara idealnya adalah kita belajar tentang buku ini misalnya 100 kiat ini, idealnya adalah sebelum menikah. Apalagi kalau kita lihat kiat yang pertama
di buku ini kiat yang pertama. Kiat pertama itu sebelum menikah. Ya, kiat yang pertama sebelum menikah. Di mana bisa kita lihat di sini ya. Di halaman 11. Di halaman 11 disebutkan di sini ada seorang ulama ditanya, "Wahai imam, bagaimanakah engkau mendidik anakmu?" Di halaman 11 ya. "Wahai imam, bagaimanakah engkau mendidik anakmu?" Maka dia mengatakan, "Aku mendidik anakku sebelum aku menikah." Aku mendidik anakku sebelum aku menikah. Kok bisa? Kan anak belum ada. Maksudnya di sini adalah ia telah mempersiapkan terlebih dahulu apa itu? Ilmunya, disiapkan imannya, disiapkan kesolehannya, disiapkan ketakwaannya. Ya, sebelum menikah dia sudah siapkan gen bibit unggul yang baik secara pribadi. Nah, ini langkah pertama. Idealnya ya. Tapi di sini kan mungkin ibu-ibu kan sudah nikah ya. Jangan diulang lagi, Bu. Jangan diulang lagi. Justru yang adik-adik di sini nih yang ya mendapatkan keberuntungan karena dapat ilmu terlebih dahulu. Jadi yang pertama kali adalah disiapkan gennya, bibit unggul, gen kesolehan dan ketakwaan sebelum menikah. Kenapa? Kalau dia sudah siapkan ilmunya, dia siapkan ketakwaannya, kemudian nanti baru masuk kiat yang kedua, halaman 12. Halaman 12 dia bertemu dengan calon yang ternyata calonnya juga punya bibit unggul, kesolehan, ketakwaan, iman, ya, ilmu dan lain-lain. Nah, bertemunya dua bibit unggul, sama-sama soleh dan soleha, sama-sama bertakwa, sama-sama paham mengerti tentang Islam dan sunnah Nabi SAW, sama-sama berusaha menjadi lebih baik. Tentunya bertemu dua bibit unggul ini nanti insya Allah besar peluang nanti anaknya pun nggak jauh-jauh dari orang tuanya. Ini kunci Islam mendidik anak itu dari awal. Siapkan secara pribadi, ya. Kemudian jangan salah dalam memilih pasangan. Ya, kalau salah memilih pasangan, dikhawatirkan ke depannya anak itu sulit untuk menjadi soleh dan soleha. Ya, carilah yang tentunya sesuai dengan standar agama. Kalau wanita itu kan kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena apa? Cantikannya, kekayaannya, ya, kemudian keturunannya, mungkin dia nasabnya ya, dan agamanya. Fasfar bitatiddin taribat yada. Pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama, maka engkau akan beruntung. Agama lebih dominan. Kecantikan silakan, kekayaan silakan, nasab silakan. Tapi yang lebih dominan cari yang lebih utama kesolehannya, agamanya bagus. Itu. Kemudian juga laki-laki standarnya apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu. Kata Nabi SAW, apabila ada seorang laki-laki yang datang kepadamu yang engkau ridhoi, engkau senangi, agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan putrimu. Nikahkan dia. Standar untuk laki-laki itu agama dan akhlak. Standar untuk wanita di antara 4 tadi yang lebih dominan dari sisi agama. Itu maksud saya ya. Jadi awalnya siapkan kesolehan kita, ketakwaan kita, kita berilmu, bukan muslim-musliman. Ya, tapi muslim yang betul-betul mukmin, dia berilmu, dia paham, dia mengerti dan dia pun mengamalkan tentang agamanya. Bibit unggul itu loh. Dia persiapkan gen-gen soleh dan soleha. Nanti ketika memilih pasangan ternyata juga memilihnya benar, dia pilih yang cerdas istrinya, cerdik, pintar, dan dia pilih yang salehah, ya tentunya ini semuanya bisa berpengaruh kepada anaknya nanti. Sama-sama pintar, artinya memahami tentang agama ya, bukan dunia ini. Kita bicara agama. Karena anak itu lebih banyak nanti dominan mengikuti sifat-sifat ibunya. Maka carilah wanita yang salehah. Lihat di halaman 13. Di halaman 13 paling bawah ya. Tazawwaju fil hajj salih fa inal iqadassas. Nikahilah wanita yang salehah karena unsur keturunan itu berpengaruh. Nah, kalau ibunya ternyata mohon maaf ya, tidak salehah,
tidak merupakan bibit unggul, bukan orang bertakwa, tidak punya rasa takut kepada Allah, bahkan ibunya termasuk yang tidak mengerti tentang agama ini, bodoh, durhaka, barangkali banyak maksiat, ya biasanya tidak jauh-jauh anaknya pun juga demikian. Nah, ini standarnya kita kalau bicara tentang pendidikan anak dalam Islam, jauh hari sebelumnya sudah diatur dalam agama ini. Ya, barangkali di antara kita dulunya belum tahu ya, barangkali ya, atau mungkin sudah tahu, sehingga pada waktu memilih dulu pasangan hidup pun kayaknya karena cinta doang. The love is blind. Apa artinya, Bu? Bahasa Sundanya itu, the love is blind, cinta buta. Senang, kenapa? Fisiknya bagus, cakep, ya segala macam, mungkin begitu, cantik, tapi ternyata agamanya nol. Nah, dikhawatirkan, kita tidak memastikan ya, dikhawatirkan setelah itu anak itu nanti tidak menjadi soleh dan soleha. Dari awal kita mempersiapkan diri, dan jangan salah dalam memilih pasangan semata-mata dari fisik atau kekayaan dan lain-lain. Nah, inilah yang kita akan bahas dalam waktu yang sangat terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena 100 sekian nggak mungkin semuanya dibahas. Kalau ibu pengen semuanya dibahas, ini butuh beberapa kali pertemuan ya. Dan judul kita memang awalnya ingin membahas tentang bagaimana cara mendidik anak menjadi soleh dan soleha ya. Gimana, Bu? Sudah siap? Iya. Sekarang sudah jam 1:30 ya. Kelihatannya masih belum hadir yang lain ini. Masih kosong depan? Masih nunggu atau kita lanjutkan? Masih 100 orang lagi yang belum datang ya. Iya, saya tidak asing mengajar di sini, Bu. Karena saya biasa mengajar di sini di bawah. Alumni. Iya, saya pernah beberapa kali mengisi kajian di bawah untuk para alumni SMA 8. Ya, cuma saya nggak bisa rutinitas. Mungkin pernah 3 kali atau 2 kali. Ya, hari Ahad kan? Iya. Kalau Ibu alumni bukan? Orang tua murid. Oh, orang tua murid. Jadi anaknya di sini ya. Iya. Pada waktu itu saya di bawah itu untuk para alumni. Udah tua-tua mereka, Bu. Rata-rata 50-an usianya, mendekati 60, ada juga 60 lebih ya. Ya, begitu. Jadi tidak asing. Cuman saya nggak pernah di atas, biasa di bawah. Ya, baik. Alhamdulillah sudah datang ustazah kita. Ya, alhamdulillah ya. Baik, kita mulai mendidik anak agar menjadi soleh dan soleha. Perhatikan ya, adik-adik di belakang, catat, dengarkan, ini ilmu yang sangat bermanfaat, dan kalau bisa dimiliki juga bukunya ya, supaya cepat nanti pernikahannya. Supaya cepat pernikahannya, maksudnya udah paham gitu loh. Ya enggak lah, mungkin selesai SMA kuliah dulu kali ya. Tapi enggak ada salah juga sih habis SMA langsung. Ya, bismillah, tidak ada halangan. Yang penting sudah memiliki ilmu dan sudah memiliki pasangannya. Baik ya. Jadi jamaah sekalian, ini kewajiban orang tua. Kita bicara masalah mendidik anak, berarti kewajiban orang tua yang tidak boleh mereka tidak tahu. Sama seperti sholat. Jangan sampai kita ini tidak tahu bagaimana tata cara ibadah sholat. Begitu juga bagaimana mendidik anak. Setiap orang tua siapapun mereka, dia muslim, maka wajib untuk mengetahuinya. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sampai kapan? Sampai orang tua mati terlebih dahulu, atau mungkin anaknya yang meninggal terlebih dahulu. Begitu. Kita kan nggak tahu kan, bisa jadi orang tua meninggal duluan, mungkin anaknya yang meninggal duluan. Ya, jadi penjagaan, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sampai kapan? Bukan sampai mereka menikah, lalu lepaslah tanggung jawab orang tua. Tidak. Sampai anak itu meninggal dunia terlebih dahulu, atau mungkin orang tua yang meninggal terlebih dahulu. Selesai. Jadi ini kewajiban seumur hidup sampai mati, mendidik, membimbing, mengarahkan, menjaga, ya, memantau bagaimana perkembangan anak itu, imannya, ilmunya, amalnya.
Bagaimana pemahaman agamanya, bagaimana cara mereka mengamalkan agama ini. Semua harus dipantau meskipun mereka sudah menikah. Bu, meskipun mereka sudah menikah, tetap ibu sebagai orang tua memantau perkembangan ya anak tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika pada waktu itu sering mendatangi rumahnya Fatimah. Fatimah ini adalah wanita yang sudah jelas salehah, calon penghuni surga. Suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib, juga seorang saleh, calon penghuni surga. Tapi Rasul sering mendatangi rumah mereka. Padahal Rasul sangat sibuk mengurusi umat. Rasul sering mendatangi rumah mereka untuk melihat, memantau dan mengevaluasi bagaimana perkembangan iman, ilmu dan amal mereka. Dan Rasul bertanya tentang kondisi mereka, bagaimana rumah tangga mereka. Rasul ingin tahu. Subhanallah, lihat, Rasul masih memantau. Padahal mereka ini suami istri yang sudah jelas dicintai oleh Allah dan Rasul, sudah jelas wanita dan laki-lakinya pun seorang sahabat yang luar biasa, imannya, ilmunya, amalnya, ibadahnya, yang sudah jelas surganya masih terus dilihat. Apalagi kita. Ya, ini ibu-ibu di sini kelihatannya belum ada anak yang menikah ya. Masih muda-muda kelihatannya ya. Masih 20, 21. Hah? 17. Iya, ibu-ibu di sini belum ada anaknya yang sudah menikah ya. Masih kecil-kecil ya. Anak ibu SD, SMP apa SMA di sini? SMA semua? Oh, semuanya SMA nih. Oh, saya pikir anaknya masih TK gitu. Karena wajah-wajahnya itu wajah 17. Wajah 25 lah paling tinggi. 25 plus 50. 75 usianya. Baik ya. Ibu-ibu lihat di halaman 8 Romawi. Di halaman 8 Romawi di bukunya ya. Sudah punya buku semuanya? Hah? Kurang berapa, Bu? Iya, terserah ibu mau pesan lagi, ada di depan. Kalau memang mau, ada pas 4 jumlahnya. Pas jumlahnya 4. Ya, di halaman 8 Romawi. Hari ini kita membahas tentang cara mendidik anak agar menjadi soleh dan solehah, tapi secara umum ya. Nggak mungkin saya jelaskan semua. Jadi kita lompat-lompat saja, Bu. Karena kita kan sekali pertemuan kan. Jadi lompat-lompat saja. Saya memberikan buku ini sebagai standar, ibu bisa baca sendiri nanti di rumah. Baca sampai halaman terakhir. Yang kita bahas cuma sedikit saja, beberapa kiat-kiat saja yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Dan nanti ibu jangan lupa baca di rumah sampai halaman terakhir, karena ini dibutuhkan oleh kita semua, berapapun usia itu anak. Dan kita mulai yang pertama ya, di halaman 8 Romawi, bahwa ada firman Allah di sini, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian di halaman 9 Romawi sebelahnya ada perkataan dari Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, mayoritas anak itu rusak dengan sebab yang bersumber dari orang tuanya. Orang tua yang menjadi penyebab terbesar. Ya. Anak bisa menjadi penyebab mereka rusak, iya, tapi penyebab terbesar orang tua. Karena dari kecil mereka tidak didekatkan ke agama. Mereka jauh dari agama, orang tuanya pun juga jauh dari agama. Maka wajar-wajar saja anak jadi rusak. Anak itu nggak mengerti bagaimana iman kepada Allah, bagaimana cara beragama, bagaimana dia untuk bisa mengamalkan agama dengan benar. Karena orang tuanya pun juga tidak dekat kepada Allah. Ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim beberapa abad yang lalu, di zaman beliau ini. Di zaman beliau, lama sekali sudah beberapa abad yang lalu. Apalagi di zaman sekarang.
mayoritas anak itu rusak akibat dari orang tuanya, karena orang tua memang tidak memberikan pendidikan, tidak mengenalkan kepada mereka bagaimana kewajiban seorang muslim sejak kecil, ya. Dan ini bisa kita lihat pada zaman sekarang, banyaknya kenakalnya anak, yang liar itu anak, buasnya anak, durhakanya anak, ya, membentak-bentak orang tuanya, melawan orang tuanya, berani kepada orang tuanya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul. Orang tuanya banyak menangis di rumah, apalagi nanti ketika masa tuanya menuai hasil dari apa yang telah mereka lakukan. Kewajiban orang tua itu bukan hanya uang, sekolah, pakaian, ya, transport segala macam, bukan hanya itu masalah duniawi, silahkan saja. Tapi orang tua wajib untuk mendidik masalah imannya, agamanya, bagaimana dia kenal kepada Islam, dia mengenal kepada Rasul, dia mengenal kepada Allah, memiliki akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, ya. Jadi ini kewajiban seumur hidup. Sekarang kita lihat, setelah pertama tadi kita mulai dengan bekal secara pribadi, ya. Sekarang kita lihat di halaman 7. Halaman 7, kita lompat-lompat saja. Di sini kita lihat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ini bagi suami paling berat sebetulnya, ya, karena suami itu pemimpin. Istri juga pemimpin ketika suaminya tidak ada di rumah. Dia menggantikan suaminya sebagai pemimpin. Suami akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, istri pun akan ditanya tentang siapa yang dipimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Rumah tangganya diarahkan kemana? Kapalnya ini siapa nakodanya? Mau diarahkan kemana bahtera rumah tangga ini? Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak yang soleh dan solehah, suaminya soleh, istrinya pun solehah. Rumah tangga yang tegak di atas ketakwaan. Itu semuanya sebetulnya mengerucut kepada suami, karena dia pemimpin. Kalau pemimpinnya sudah rusak, biasanya bawahnya juga rusak, istrinya rusak, anaknya pun rusak. Umumnya begitu. Meskipun ada juga sih yang suaminya rusak tapi istrinya solehah, tapi jarang-jarang terjadi, ya. Mungkin dalam perjalanannya istrinya mendapatkan hidayah. Contoh kayak Fir'aun, kan? Siapa yang mau sama Fir'aun? Tapi kan awalnya kan tidak seperti itu. Dan istrinya mendapatkan hidayah setelahnya, kan? Setelahnya, lalu dia berusaha memperbaiki suaminya Fir'aun ternyata, yang mengatakan akulah Rabb yang paling tinggi. Ya, kalau dari awal dia sudah mendapatkan hidayah, nggak mungkin kan dia memilih suaminya seorang Fir'aun. Ya, jadi begitu mungkin, ya. Dalam perjalanannya ada istri yang mendapatkan hidayah, atau mungkin istri tidak mendapatkan hidayah tapi suami yang mendapatkan hidayah, atau suami dan istri dapat hidayah, anaknya belum dapat, atau suami istri tidak mendapatkan atau belum mendapatkan hidayah tapi anak duluan yang mendapatkan hidayah, yang mengajak orang tuanya untuk mendekat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, kemudian kita lihat di halaman 8. Halaman 8 paling atas, ya. Ada firman Allah di sini, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Janganlah seorang ibu itu menderita akibat anaknya, dan jangan sampai seorang ayah pun menderita akibat anaknya. Ini Allah sudah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 233. Ya. Ini ayat yang mungkin jarang kita ketahui. Meskipun kita baca Quran, tapi kita nggak baca artinya. Janganlah, kata Allah, Allah wanti-wanti kepada kita, jangan sampai seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang bapak itu menderita karena anaknya. Kenapa? Karena kalau mereka membiarkan anak itu dalam kedurhakaan, pasti mereka menderita. Ketika mereka membiarkan anak itu tidak mau dekat kepada agama, jauh dari Allah, pasti mereka menderita di dunia sampai ke akhirat. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, penjagaannya sampai mati. Kalau tidak, kamu pasti menderita. Anakmu itu adalah sorgamu atau nerakamu. Anak itu bisa mengantarkan orang tua menuju surga, dan anak itu bisa mengantarkan orang tua menuju ke neraka atau siksa kubur. Ya, kita tidak ingin menderita dunia dan akhirat, tapi memang terjadi, ada orang-orang yang menderita.
Semasa mereka hidup di dunia saja, Allah biarkan anak itu menjadi sesuatu yang menjadikan orang tua menderita gara-gara orang tua itu sendiri. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah itu sayang. Allah yang menciptakan mereka, tapi memang hamba itu sendiri yang tidak peduli kepada penciptanya, tidak peduli kepada agamanya. Akhirnya mereka menderita. Anak yang disayang, dicinta, disayang, semua serba apapun dikasih, Masya Allah. Untuk sifatnya duniawi, untuk sekolah, oke. Siapkan semuanya, mati-matian, hutang sana sini pun oke. Tapi untuk agama, ya secukupnya lah. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu keras, jangan terlalu dalam-dalam lah belajar agama, nanti susah hidupnya. Kan begitu kan? Ada anggapan sebagian kaum muslimin kepada anaknya, kamu belajar agama ya, tapi jangan dalam-dalam ya, jangan terlalu dalam. Kenapa? Nanti kamu susah hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah, yang punya dunia siapa? Siapa, Bu? Yang punya akhirat siapa? Allah juga. Allah pemilik dunia dan akhirat, Allah pemilik langit dan bumi. Kenapa jadi takut untuk belajar agama secara mendalam? Sedangkan memang diwajibkan secara pribadi kaum muslimin untuk mempelajari agamanya. Mempelajari agama itu bukan hanya kewajiban ustadz atau ulama. Setiap muslim, Anda mengaku sebagai muslim, wajib untuk mempelajari agama. Cuma ketika mereka mempelajari agama, tentunya standarnya tidak seperti para ulama. Artinya mereka wajib mengetahui perkara-perkara yang memang tidak boleh sampai tidak diketahui. Cara sholat nggak mungkin nggak tahu, cara wudhu nggak mungkin nggak tahu, kan begitu. Bagaimana akidah tauhid yang benar nggak mungkin nggak tahu, wajib untuk tahu. Begitu maksud saya ya, secara pribadi. Jadi anak itu merupakan titipan Allah dan amanah bagi orang tua ya. Jangan sampai disia-siakan, dan anak itu bisa menjadi aset. Betapa bahagianya orang tua ketika anak itu nanti bisa memberikan syafaat yang menyebabkan orang tua masuk surga. Anak itu bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tua masih hidup dan ketika orang tua sudah mati. Anak itu bisa beramal soleh, bisa mengangkat derajat orang tua ketika di alam kubur maupun di surga nanti. Makanya kita lihat di halaman 9. Di halaman 9 ini ada firman Allah ya, di surah An-Nisa, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya takutlah kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, kalau memang kita ini takut dengan masalah anak kita ke depan bagaimana ini, ntar gimana ke depan, kata Allah, hendaknya kalian para orang tua bertakwa kepada Allah. Nanti urusan anak Allah yang akan menjaga mereka. Semakin orang tua itu dekat kepada Allah secara pribadi, mereka semakin baik, semakin soleh, semakin bertakwa, ya tentunya mereka juga mengamalkan ilmunya yang berkaitan dengan anaknya. Maka anak itu akan dijaga oleh Allah. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Menjaga Allah artinya menjaga perintah-perintahnya, menjaga larangan-larangannya, menjaga hukum-hukumnya, menjaga batasan-batasannya, menjaga hak-haknya Allah. Nanti Allah akan jaga kita, dijaga iman kita, hati kita, agama kita, keluarga kita, anak-anak pun dijaga semua. Gara-gara kitanya dengan Allah baik, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Dampak ketakwaan dan kesolehan kita itu kecipratan kepada anak. Tahu Bu kecipratan? Bahasa apa itu? Bahasa Betawi ya. Iya, dampak positif karena orang tuanya itu semakin baik hubungannya dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas. Orang tuanya berilmu, dia beriman, ya, dia beramal soleh. Dampaknya nanti Allah pun akan jaga anaknya. Anak itu akan lembut hatinya. Semua anak yang liar, anak yang buas, anak yang nakal, anak yang durhaka, siapapun mereka, SD, SMP, SMA, kuliah, atau sudah bekerja, sudah menikah, andai kata ya terjadi kejahatan dan keburukan pada anak, itu sebetulnya satu penyebabnya. Apa? Hatinya keras.
hatinya keras. Maka lembutkan hati anak itu dengan ibadah orang tua yang semakin dekat kepada Allah. Allah lembutkan hati anak. Doa-doa orang tua, Allah lembutkan hati anak. Nasihat-nasihat orang tua, Allah lembutkan hati anak. Dan anak ini juga dibawa untuk ngaji, taklim, datang ke majelis ilmu, itu juga bisa melembutkan hatinya.